Shalom shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat, yang selalu menjamah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu indah, buat pertolongan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Bapa. Kami mau datang, kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi mulut, bibir kami, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu, kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kaulah sumber kekuatan kami, Kau Allah yang baik buat setiap kami. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, oh, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
kehidupan kami Tuhan. Kepadamu kami berserah. Kami mau belajar mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan. Mari saya undang jemaat kita semua bangkit berdiri. Pertolonganmu yang nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan. Amin. Kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, hanya Kau Tuhan. Ternyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah sumber kekuatan buat setiap kami. Allah sumber mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Beri sukacita buat kami pada siang hari ini. Hanya di dalam satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita sangat baik. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan jublah sangkakala, musik dan teriak. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, kenapa? Anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat. Dialah sumber kekuatan buat setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita pada hari ini, kita mau taruh di bawah kaki Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Amin Tuhan. Yes, Kau sungguh baik buat setiap kami. Oh
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat segala penyertaan-Mu. Kami yakin dan percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang selalu ada beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapan. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Amin Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, janji-Mu ya dan amin. Bekerja
Yesus Tuhan kami. Padamu Tuhan kami percaya dan kami tidak pernah dikecewakan. Padamu Tuhan kami percaya dan kami diselamatkan. Hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami percaya dan hati kami disembuhkan. Bukan cuma hati kami, tetapi tubuh kami pun disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami dipulihkan, diperbaharui. Dan karena itu kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Kiranya pujian kami menjadi dupa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, dan ketika hati-Mu disenangkan, Engkau membuka tingkap surga dan mencurahkan berkat atas kehidupan kami. Berkati song leader, singers, para pemain musik, penerima tamu, petugas kolektan LCD, MIT, sound system, keamanan, kebersihan, semua yang hadir, yang mengikuti ibadah hari ini, baik yang ada di rumahmu, di gereja, di tempat ini, maupun di rumah masing-masing, di perjalanan dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan biarlah Tuhan Yesus sebentar firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Mari Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyalurkan apa yang menjadi maksud Tuhan buat kami, menyampaikan apa rencana kehendak Tuhan buat kami, sehingga kami semua boleh dibangunkan, diperbaharui, diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur bagi benih firman boleh jatuh tumbuh dan berbuah hingga hidup yang kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sangat diberkati Tuhan karena hari ini ada hamba Tuhan yang Tuhan sudah kirim jauh dari Papua, dari Timika ya, datang untuk melayani kita, yaitu Bapak Pendeta Yan Palipadang, Magister Teologia. Ya, kita bersyukur Bapak Pendeta Yan adalah gembala sidang di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Penebus ya, Alfa Omega, betul. Nawaripi ya, Gereja GBT Kristus Alfa Omega Nawaripi. Dan Bapak Pendeta Yan ini saudara juga adalah dosen kita yang ada di Papua, salah satu dosen kita yang ada di Papua. Ya, kita bersyukur Bapak Pendeta Yan bisa hadir untuk melayani kita ya. Jadi kalau saya ada pelayanan di Papua, di Jayapura, lalu Pak Yan tanya, "Ibu ada di mana?" "Ada di Jayapura." Ya. Pak Yan bilang, "Satu kali ke Timika." Jadi saya terus lanjut ke Timika ya. Puji Tuhan, dan saya senang melihat pekerjaan pelayanan yang ada di Timika terus berjalan dengan baik dan berkembang ya. Karena itu Bapak Ibu, kita sangat diberkati hari ini. Bapak Pendeta Yan akan melayani kita ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Mari silakan. Baik, shalom, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan berkati kita di pagi hari ini, semua jemaat Tuhan yang hadir ibadah di pagi hari ini. Pertama-tama kembali saya bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya karena kemurahan Tuhan sehingga saya kembali lagi ada di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Dan terakhir saya ada tanggal 2019 ya. Dan kehadiran saya di Surabaya ini itu hubungan dengan rapat kerja nasional yang akan kami ikuti hadiri ya pada hari Selasa atau tanggal 12 ya. Nah, saya harus diharapkan untuk ikut karena saya sebagai ketua daerahnya Tanah Papua untuk GBT. Nah, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya ada dan Tuhan menolong sampai kemarin tiba di Surabaya. Terima kasih kembali lagi kepada Bapak Ibu Gembala
yang telah mempercayakan saya pada pagi hari ini untuk melayani firman Tuhan. Dan kiranya lewat kehadiran pada saat ini saya bisa menjadi saluran berkat. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita kembali membuka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Ini yang saya sudah sampaikan tadi pagi. Saya ternyata didaulat untuk kedua kali, karena kemarin cuma satu kali saja. Saya sudah mikir mau pulang ke hotel istirahat, nanti siang berangkat, ternyata masih didaulat lagi gitu ya. Terima kasih lagi untuk kepercayaannya. Saya akan mengajak kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Dan jika Bapak Ibu ya sudah menemukan atau ada kalau yang di belakang belum ya. Belum bertampilkan ya. Oke. Dengan hormat saya mengundang kita berdiri semua dan kita akan membaca ayat ini. Kisah Rasul 4 ayat 12. Pada hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, terima kasih. Ya, jadi konteks ini adalah berbicara tentang konteksnya adalah setelah penyembuhan terjadi dialami oleh seorang lumpuh sejak lahir. Dan pada saat kesembuhan terjadi itu sudah usia 40 tahun. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Apalagi kesembuhan yang dialami itu adalah kesembuhan yang di luar nalar manusia gitu ya. Kenapa? Karena ketika dia disembuhkan, dia pulih, dia dibantu, diangkat, ditarik tangannya. Maka dia berdiri dan kuat. Alkitab mengatakan bahwa kakinya kuat, mata kakinya kuat, dan dia melompat-lompat. Bayangkan selama 40 tahun berbaring. Ya, saya mengatakan tadi pagi itu kalau biasanya kaki itu kalau sudah tidak digunakan, maksudnya tidak bergerak, biasanya dia mengecil. Jadi ototnya hilang gitu, kayak hilang ya. Jadi itu sudah semakin susah untuk berjalan ya. Nah, ada teman di Surabaya ini Ibu Hinarnya. Jadi dia kena yang sakit lutut itu ya. Dan setelah pulang dari Jayapura dia sakit terus, lalu harus disuntik setiap berapa lama disuntik lagi lututnya itu. Mungkin ya kayak minyaknya dalam itu. Nah itu dia bilang sakit sekali. Tapi suatu saat ada dokter yang menyarankan bahwa ada tindakan secara terapi yang harus dilakukan, yaitu ketika setiap dia tidur tengkurap baru angkat kaki. Jadi yang diperkuat itu ototnya di sini. Dan dia mengatakan selama 3 bulan itu sembuh. Jadi dia jalan tidak sakit lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah sakit-sakit ini mungkin otot yang harus diperkuat. Ya, dan memang pergerakan tubuh ini itu salah satu adalah pergerakan dibantu oleh otot. Nah gitu, otot. Saya ketemu Kevin tadi, saya bilang, mantap, bodinya mantap ya. Bilang ini yang keluar gitu kan. Saya bilang supaya ini kamu push up gitu dong. Saya belum bisa sama sekali gitu ya. Bisa saja lah, bisa ya. Saya saja usia 55 ya. Saya usia dengan Ibu Gembala masih dalam satu hari kalau saya mau push up bisa masih 300 kali kok gitu kan. Dalam satu sesi 100 kali masih bisa. Maksudnya satu pagi siang ya gitu. Masih bisa untuk memperkuat. Kenapa? Saya adalah olahraga badminton yang saya tekuni, karena itu saya masih ikut event-event di Kabupaten Timika ketika ada event gitu. Ya puji Tuhan kemarin saya ikut juga dan juara 2 untuk sepak Papua. Dapat lumayan 5 juta, akan lumayan gitu ya.
Itu. Jadi itu maksudnya seorang yang sudah lumpuh gitu ya, bukan hanya lumpuh, dia lumpuh dari kecil dan pada saat usia 40 tahun disembuhkan dia langsung kuat gitu. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, itu sesuatu yang di luar, saya katakan tadi, di luar nalar. Tapi oleh pekerjaan Tuhan atau kuasa Tuhan, sesuatu yang di luar pikiran manusia itu bisa terjadi, dan itulah namanya mujizat, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita imani, yakini bahwa Tuhan adalah apa? Penyembuh. Bukan dokter di atas segala, dia penyembuh gitu ya. Dia bukan dokter tapi penyembuh, ya, penguasa segalanya. Nah, itulah yang menjadi penekanan kita gitu ya, karena memang disampaikan bahwa ini yang menjadi penekanan bahwa Allah yang kita sembah, Yahweh Elohim itu adalah Allah penyembuh, yaitu mungkin tambah besarnya. Dan ini saya dibawa ke bagian ini untuk kita renungkan baik-baik ya. Nah, saya katakan tadi pagi bahwa ini ayat ini, satu ayat ini itu merupakan ayat yang begitu padat di dalamnya gitu ya, begitu dalam jawaban dari seorang Petrus kepada mahkamah agama pada saat itu ya. Karena setelah peristiwa ini itu heboh dan banyak orang yang mengerumuni mereka, dan Petrus menyampaikan tentang hal ini ya. Dan itu menggemparkan, boleh dikatakan mungkin menggemparkan Yerusalem juga gitu ya, karena ini berhubungan dengan mahkamah. Lalu kan mereka ditanya, bagaimana caranya kok kamu bisa? Dengan apa? Dengan kuasa apa? Lalu Petrus mengatakan bahwa dengan kuasa satu nama, yaitu nama yang kamu sudah apa? Salibkan. Sudah salibkan, dia dibangkitkan, dia bangkit kembali, ya, naik ke surga. Lalu dengan nama inilah orang ini sembuh, ya, dengan nama ini. Lalu masuk pada ayat yang ke-11 mengatakan bahwa kenapa? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada penyelamat seperti dia, ya. Ya, mungkin ini sebuah penginjilan, penyampaian kepada mahkamah agama dari seorang penginjil gitu ya. Petrus menyampaikan bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi untuk menjadi sang juru selamat. Dan Petrus mengatakan bahwa tidak ada ya penyelamat seperti dia. Tidak ada penyelamat seperti dia. Saya sudah sampaikan tadi bahwa memang di dalam kalangan Israel itu kan ada mungkin dua pemimpin. Salah satu pemimpin yang terbesar bagi mereka adalah seorang Musa yang menjadi memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia bisa membebaskan dari tekanan Mesir, tetapi tidak bisa akan membebaskan dengan semua hal. Ya, mungkin ini saya bahasakan gini ya. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus ini ya, dia ini adalah penyelamat ya. Dia adalah penyelamat yang mampu menyelamatkan. Dia adalah penyelamat, pembebas yang mampu membebaskan. Dan membebaskan bukan hanya pembebasan satu macam yang dibebaskan, tapi apapun bisa dia bebaskan. Dari kondisi apapun dia mampu membebaskannya ya. Termasuk seorang yang terkungkung atau ada di dalam kondisi yang tidak berdaya, dan secara manusia itu tidak mungkin bisa terjadi, tetapi sang penyelamat ini mampu menyembuhkannya ya, mampu menyembuhkannya. Dan tidak ada yang lain, penyelamat-penyelamat yang sebelumnya itu tidak mampu melakukan ini. Saya membahasakan ya. Dan itulah Yesus. Dan penyelamat dalam bagian ini bukan hanya sekedar penyelamat dari sakit penyakit, tetapi
juga penyelamat jiwa. Ya, penyelamat jiwa atau membebaskan dari hukuman kekal sebagai akibat daripada dosa itu. Tidak ada penyelamat yang lain, hanya Dia yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus ini yang disebut sebagai disalibkan itu adalah Yesus atau Allah yang menjadi penyelamat dan mampu menyelamatkan, membebaskan dari segala kehidupan ini, aspek kehidupan ini, dari segala masalah hidup ini. Dan tentu kita tahu bahwa tujuan utama Yesus gitu ya untuk turun ke dunia ini adalah menjalankan misi keselamatan, ya. Dan Dia mati di atas kayu salib, dan siapapun yang percaya kepadanya maka dia dibebaskan dari kutuk, dari penghukuman kekal, ya, atau disebut sebagai menerima kehidupan yang kekal dan kepastian masuk surga, ya. Jadi ini pagi ini lebih kurang lagi 30 menit, ya. Jadi poin pentingnya mungkin seperti ini dalam konteks ini, ya, bahwa satu-satunya sang juru selamat itu tidak ada yang lain. Bahkan dulu pernah ada, ya, memang kan sebelum Kristus itu, bahkan setelah Kristus juga itu ada muncul penyelamat, ya, tapi Yesus itu berbeda. Nah, gitu, berbeda. Nah, itu ketegasan. Ketika Yesus naik ke surga, para murid mengatakan bahwa penyelamat ini tidak sama dengan penyelamat yang sebelumnya. Mungkin seperti itu, karena kan ada penyelamat sebelumnya. Tapi Yesus berpesan, gitu kan, berpesan juga gini, tidak ada jalan keselamatan selain daripada saya. Nah, kemungkinan gini, ini cuma tafsiran saya, mengantisipasi ada muncul lagi jurus selamat yang lain, gitu kan. Dan itu kenyataan kan, betul nggak? Sampai di utak-atik itu Alkitab itu, gitu kan. Oh, ini nubuatan ini untuk ini, gitu kan. Bisa paham maksud saya, Mas, ya? Bisa. Ini karena ini. Sampai ada ide lucu gitu, ada teman yang sedang mengupas di menanggapi di YouTube, dia YouTube atau apa itu. Jadi gini, dari Kidung Agung itu ada namanya bahasa Ibrani itu katanya itu seperti itu, ya. Tapi sehingga muncul reaksi komentar bilang lucu juga ya, ini disebut sebagai kitab porno, tapi kok dari situ muncul muncul penubuatan untuk itu, gitu ya. Ini maksudnya gini, pernyataan Yesus bahwa akulah jalan kebenaran, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain itu gitu ya, ya mungkin bukan jalan yang benar itu, gitu kan. Tapi akulah jalan hidup, akulah jalan benar, akulah jalan kebenaran, ya. Bahkan pernyataannya sendiri dari pribadi ini mengatakan bahwa siapa yang percaya itu akan mengalami keselamatan. Siapa yang percaya akan menjadi apa? Anak-anak Allah, gitu, anak Allah. Jadi kalau kita melihat konteks ini bahwa penegasan daripada pernyataan ini yang dalam kuasa Roh Kudus memberikan pernyataan bahwa sang juru selamat satu-satunya itu hanya Dia, tidak ada yang lain. Itulah Yesus, ya. Itulah Yesus. Yesus itu ya punya arti Yahweh, keselamatan. Hanya Dia keselamatan, hanya Dia juru selamat, ya. Hanya Dia juru selamat. Jadi kalau kita melihat dari bagian ini, penekanan penting dari bagian ini kalau berhubungan dengan penginjilan, gitu ya. Karena saya juga melihat gini, dari sisi seorang penulis, seorang dokter,
ya, ingin menyampaikan sesuatu kepada seorang yang namanya Theophilus, ya. Ini bagian daripada penginjilan kepada Theophilus bahwa ada satu nama dan hanya itu yang bisa menyelamatkan, itulah Yesus Kristus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin pertama yang saya ingin sampaikan dari konteks ini bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat, maka ada kepastian, maka itu memiliki sebuah kepastian bahwa dia telah diselamatkan dan dibebaskan dari apa? Hukuman kekal. Ya, hukuman kekal. Karena apa? Sudah dibenarkan. Dibenarkan. Kapan dibenarkan? Pada saat dia beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang bisa menjadi pembebas ini, hanya Dia, ya, hanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Itu yang pertama, ya. Jadi kita bersyukur gitu ya. Kita bersyukur bahwa sebagai orang yang beriman kepada Kristus ya sebagai juru selamat, kita memiliki kepastian keselamatan. Nah, itu juga yang terus saya kemenangkan di dalam jemaat yang saya layani, ya. Karena belum tentu orang ikut ibadah itu sebenarnya sudah percaya kepada Kristus. Biasa cuma ikut-ikut saja. Tapi saya percaya semua yang pada pagi hari ini semua orang percaya, ya. Amin. Orang percaya kepada Kristus. Tapi bukan hanya percaya loh, gitu kan. Karena dalam konteks percaya itu bukan hanya aku percaya Yesus Kristus Juru Selamat, sekedar sampai di situ, ya. Tapi kata percaya dipakai kata pistis, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itulah orang-orang yang sudah pasti mengalami keselamatan, ya. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami begitu banyak orang Kristen gitu, sehingga masih ada yang membelot, betul enggak? Masih ada yang tinggalkan apa? Tinggalkan iman Kristen itu, ya. Kenapa? Belum ada sebuah keyakinan yang teguh dalam dirinya bahwa sesungguhnya dia sudah diselamatkan, ya. Dan mungkin belum paham juga apa sih keselamatan itu, gitu ya. Apa sih keselamatan itu? Bahkan bukan hanya jemaat biasa, tapi ada yang sudah terlibat dalam pelayanan, kok bisa seperti itu? Nah, itulah sebabnya dalam pelayanan kami di Timika itu, penegasan penting bagi saya bahwa tidak ada yang boleh melayani sebelum dia dibaptis. Dan walaupun sudah dibaptis harus dibimbing dibina dulu, gitu ya. Ya, jangan pelayanan itu jadikan sebagai menyalurkan hobi saja, kesenangan saja. Tapi harus jelas kenapa kamu melayani, nah, gitu, ya. Nah, itu banyak orang bayangkan itu sudah melayani tapi tidak bisa bertahan. Karena apa? Pemahaman yang dalam itu tidak ada, dan saya percaya di sini sudah ada, ya. Kalau toh datang hari ini firman seperti ini, mungkin itu hanya menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, maka kepastian keselamatan itu ada pada kita. Dan itu tidak bisa diubah. Kenapa? Alkitab mengatakan bahwa orang percaya kepada Kristus itu sudah dimeteraikan. Sudah pasti milik Kristus, ya. Dan saya masuk di SD itu saya terbentuk sekali dengan teologi Injil seperti itu, ya. Dan saya senang sekali gitu. Jadi pemeteraian ini, karena selama ini kan ada yang dari Calvinis, dari ini kan seperti itu, ya. Dan saya belajar bahwa iya memang, ya sudah sampai di Jayapura itu pernah ada komposisi ya ada seminar. Lalu ada yang bertanya gini, karena yang menyampaikan ini bahwa keselamatan itu paten atau permanen gitu ya, permanen ya. Tidak bisa, pokoknya sudah diselamatkan ya sudah. Masa hilang keselamatan gitu kan. Lalu ada yang tanya ini kan dari kalangan, waktu itu saya ikut di GBD, dia mengatakan, bagaimana Pak kalau dia lagi mabuk gitu kan, tuh tabrak motor terus meninggal, itu selamat atau tidak? Gitu ya, selamat atau tidak?
Lalu dan jawab gini, masa sih hanya soal mabuk dia hilang? Ya itu kan logikanya gitu kan. Nah gini, kita nggak tahu pada saat sebelum dia meninggal, Tuhan ampuni saya, bisa saja kan seperti itu. Tapi jangan saudara, nanti saya praktekkan, saya jalan hidup dalam dosa dulu. Nanti kalau sudah mau mati, Tuhan ampuni saya. Itu belum tentu. Tapi yang jelas bahwa orang yang sebenarnya yang sudah diselamatkan, ya pada prinsipnya bahwa tidak akan hidup lagi di dalam dosa. Itu kan sebenarnya praktek hidupnya. Namanya juga pengikut Kristus, namanya juga Kristianos. Kristianos itu kan mengikuti gaya hidup Kristus. Tapi kan banyak orang yang sudah percaya ke Kristus, menjadi sebagai orang Kristen, tapi juga tidak Kristianos juga, itu kan tidak ikuti Kristus. Misalnya pasti sudah tahu itu mob atau kenyataan, katanya kenyataan sih gitu. Jadi seorang pemuda turun dari gunung itu terus mabuk, ini di sana, ya. Tahu-tahu dia pulang ke rumah tidak mampu lagi, tidur di gereja dia, di depan teras itu loh. Terus datang keluar pendetanya dan, kenapa kau di sini? Pasti dia tahu mabuk kan di sana, itu mabuk. Kenapa kau tidur di sini? Lalu dijawab dalam kondisi yang mabuk gitu, dan aduh, salahkah aku tidur di rumah bapakku? Maka seperti itu. Ini tahu firman ini orang-orang ini, ya Kristen. Lalu pendetanya semakin jengkel. Masa kondisi anak bapak seperti ini? Lalu dia tanya, memang kau anak bapak? Lalu dia jawab gini, engkau sendiri yang mengatakannya. Lah itu kan lucu gitu kan. Lalu semakin jengkel dan mengatakan, panggil polisi, ini ada orang mabuk, angkat dia. Diangkat, datang di Borgor, pulang, dia dibawa polisi, masih nolak sedikit. Sekarang anak manusia, saatnya untuk diserahkan. Gitu kan. Jadi itu Bapak Ibu sudah. Jadi orang yang hidupnya kadang banyak orang sudah rasa Kristen, tapi sebenarnya tidak tahu Kristen itu apa sih. Orang percaya seperti itu sudah selamatkan apa atau belum. Bahkan kadang-kadang di Papua ini banyak yang diplesetkan di firman diterjemahkan dengan yang lain. Ada ini. Ya dijadikan sebagai lucu-lucuan gitu. Jadi ada anak muda naik di angkot gitu, anak di angkot. Lalu ternyata naik di depan itu sudah ada cewek gitu. Dan itu cewek yang di depan itu sepertinya hanya kurang panjang celananya roknya. Lalu dia tergoda mau jamanis. Dia bentak dia. Hei! Matius 7 ayat 7. Dia pulang, dia bentak ini. Matius 7 ayat 7. Akhirnya lama-lama turun, dia buka, dia apa itu Matius 7 ayat 7. Ternyata mintalah maka kamu akan diberi. Lah itu kan lucu tapi itu sesuatu yang memprihatinkan. Makanya kadang-kadang kami yang ada di Papua itu, waduh, prihatin juga gitu, ya. Dan tidak heran kalau ada begitu banyak yang tinggalkan Tuhan. Tapi saya percaya pada pagi hari ini siapa kita yang ada, bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan berdasarkan ayat ini, bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan kecuali Dia, yaitu Yesus. Jadi siapapun yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Kristus, maka kepastian keselamatan itu ada. Itu menjadi sah, menjadi anak-anak Allah. Lalu bagaimana kalau dia berdosa? Apa kehilangan? Tidak juga, ya. Nah itu gambarannya seorang anak yang terhilang ketika dia keluar rumah, kan tidak pernah kehilangan hak ke anaknya sebagai anak. Dia masih pulang, masih diterima dengan baik. Jadi penekanan pentingnya bahwa kepastian keselamatan ada pada orang yang sudah terima Kristus sebagai juru selamat. Dan kita yang ada pada saat ini sudah diiyahkan bahwa semuanya sudah percaya terima Kristus. Jadi tanam, pegang baik-baik bahwa Anda, kita semua yang ada dalam ruangan yang sudah percaya kepada Kristus adalah orang pewaris kerajaan Allah. Itu pasti. Itu pasti. Ya, itu
pasti. Jadi jangan diragukan lagi. Yang kedua, kita yang sudah diselamatkan ini, saya katakan tadi bahwa sebagai orang yang sudah dibebaskan, sudah menjadi milik Tuhan, sudah menjadi anak Allah, dia tidak menyelesaikan keselamatan itu bukan hanya di Kalvari, di salib. Dan dia tidak mengatakan jalani sendiri hidupmu, tapi dia akan terus intervensi dalam hidup ini. Dia sudah menyelamatkan dari hukum dosa. Dalam perjalanan hidup yang kita jalani ini, apakah dia masih terus menerus? Iya. Ya. Saya katakan iya, dia terus intervensi dalam hidup kita. Menyertai kita menghadapi pergumulan ini, termasuk pergumulan apa? Penyakit. Dan saya dengarkan tadi bahwa ada begitu banyak yang sakit ya. Dan saya waduh, ini banyak juga yang flu-flu saya lihat ini. Termasuk bagaimana kayaknya ya. Saya bilang saya harus pakai masker nih. Tapi tidak usah lah pakai masker yang sehat, yang sakit aja yang pakai masker. Supaya tidak kemana-mana kan seperti itu. Tapi saya katakan tadi bahwa toh kalau itu terjadi, maka kita tidak perlu harus takut dengan penyakit. Kenapa? Karena kita percaya kini bahwa Sang Pembebas yang telah membebaskan kita dari hukuman maut ini adalah Allah, atau Dia Sang Pembebas itu yang juga masih mampu membebaskan kita dari sakit penyakit. Penyakit apapun itu. Penyakit apapun itu. Semua penyakit bisa diatasi. Penyakit fisik, penyakit luar, penyakit dalam, ya. Ada yang mengalami luka dalam. Oh, itu penyakit yang paling susah disembuhkan itu. Karena ketika dia sakit penyakit dalam itu, itu repot itu. Ke dokter pun saudara didiagnosa, tidak ada sakitnya ini. Tapi saya sakit. Lalu ditanya mana sakitnya, mana? Di sini sakitnya, itu sakit dalam itu, luka dalam itu Bapak Ibu. Bukan dengan tamparan, tapi ini yang keluar ini loh, terus sakit ke sini. Dan itu biasanya berhari-hari, bahkan bisa menjadi ini yang sakit dalam semuanya disakit. Itu pun bisa disembuhkan. Pemulihan bisa terjadi di situ, ya. Beranjak dari konteks ini bahwa diperlihatkan bahwa sesuatu tidak mungkinnya di mana? Yaitu orang yang lumpuh sejak lahirnya, sarafnya tidak berguna, memang mati, mungkin ya mati saraf sejak dari lahir ya. Tapi bisa terbebas oleh Sang Yehova, Yahweh Elohim, penyembuh, menyembuhkan. Dan penyembuhannya itu Alkitab mengatakan sehat dan juga melompat-lompat. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi penekanan pentingnya di sini yang kedua saya mengatakan bahwa kalau begitu, saya katakan tadi begitu, tidak, apa sih yang perlu ditakuti dalam hidup ini? Bukankah kita ini menjadi milik Tuhan? Bahkan dalam hidup kita hidup ini, Alkitab mengatakan bahwa hidup kita ini adalah apa? Bait Allah. Ayo Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu, bait Allah, amin. Nah, saya kasih contoh lagi, mungkin analogi sedikit. Ketika Bapak Ibu ada di dalam sebuah rumah, gitu kan, terus ada bocor-bocor, kira-kira Bapak Ibu biarkan nggak tidak? Pasti akan dibenahi. Masa si Tuhan mau biarkan tubuhnya ini hancur berantakan? Amin Bapak Ibu. Dan itu yang saya pegang dalam hidup saya. Kita sudah katakan tadi, selama Tuhan mau pakai hidup saya ini, penyakit apapun itu akan dilalukan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diatasi. Dan pembuktian konteks yang kita baca bahwa sejak lahirnya itu saraf-saraf untuk berjalan itu tidak berguna, ototnya tidak ada gunanya. Tetapi ketika
pakai satu nama ini, ternyata dia terbebas dari kelemahan, kelumpuhan itu. Jadi pegangan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu ada yang sakit atau tidak. Tapi yang saya tahu ada juga yang sakit, ada di rumah sakit. Yang saya mau tegaskan adalah, kalau Tuhan masih berkehendak menyembuhkannya, pasti sembuh. Amin. Kenapa pasti sembuh? Tidak mungkin ini. Apalagi yang sakit yang satu itu gitu kan, seperti itu. Tidak bisa tersembuhkan. Tapi kalau Tuhan ngomong mau sembuh, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Jadi membuka, saya kembali diberkati di ini jadi bahwa ya ngapain takut dengan hidup yang sudah diselamatkan ini? Tuhan punya, yang punya kan Tuhan. Ya. Masa sih Tuhan biarkan dalam kondisi yang seperti itu? Masa sih anaknya yang menderita mau dibiarkan? Walaupun kadang-kadang ada diizinkan, ya, tapi tidak mungkin gitu ya, mau dibiarkan seperti itu. Ya, jadi melihat dari ini saya katakan lagi bahwa sebagai orang yang diselamatkan, kita yang sudah diselamatkan ini, tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup ini, penyakit apapun gitu. Ya, walaupun itu mungkin penyakit itu bisa lewat sebagai sarananya untuk apa? Berakhir dari kehidupan ini. Tapi kalau soal kita takuti, waduh saya sudah sakit, sudah mati nih, gitu kan. Yang memberi hidup ini kan bukan penyakit. Ya betul ya. Yang memberi hidup ini adalah Tuhan. Jadi dia yang berhak mengawali dengan mengakhirinya. Tidak ada yang lain itu. Lalu kenapa dia takut? Misalnya kemarin COVID, ya itu kan memang sudah waktunya juga kan seperti itu. Tapi jangan yang saya sampaikan tadi, jangan juga karena kita ada yang satu kita dalam hidup ini. Kadang-kadang hidup ini kan kita buat sendiri sakit kan. Dengan apa? Yang makan tak karuan, pola hidup kan seperti itu. Apalagi kalau sekarang ini, kalau dulu kan beda dengan sekarang. Dulu itu banyak orang sakit, busung lapar, karena lapar kan. Betul nggak? Dulu orang banyak sakit karena kurang makan. Sekarang ini banyak orang sakit karena apa? Kebanyakan makan. Karena apa? Makanya saya bilang tadi, untung kita Tuhan kasih satu lubang saja ini loh. Coba kalau dua lubang, di sini masuk, di sini masuk, di sini masuk. Wah, bagaimana hancur berantakannya hidup ini. Satu lubang saja bermasalah dengan kehidupan ini. Betul kan? Dengan alasan, ini kan sudah diberkati, sudah dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Ya sudah, makan sudah. Nanti kau lama-lama. Ya kan? Nah itu kadang-kadang penyakit gitu yang dibuat sendiri seperti itu. Ya makanya saya jadi supaya tidak salah nangkap gitu. Oh nggak apa-apa, tidak usah takut sakit. Tapi kan harus dijaga juga hidup ini. Saya tetap menjaga kesehatan supaya apa? Saya tetap lebih maksimal untuk melayani. Bukan saya sehat supaya nanti saya panjang umur sama istri, bukan utamanya itu. Ya, tapi saya selama hidup saya ini tetap bisa maksimal untuk melayani. Saya masih bisa lari ya lumayan lah, 5 kilo itu 30 menit kan masih lumayan ya. Itu masih rata-rata 7 menit 1 kilo kan masih lumayan. Ya. Saya ingin sehat gitu. Saya ingin sehat gitu. Tapi kalau toh itu terjadi, sudah dijaga, kadang-kadang saya sudah jaga, kenapa ya sakit begini ya? Ya udah, tidak apa-apa. Yang jelas bahwa tidak ada sesuatu yang perlu kita takuti yang berhubungan dengan gangguan kehidupan ini, termasuk sakit penyakit. Kenapa? Karena kita yang sudah disembuhkan, dipulihkan secara rohani, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lain, hanya dilakukan oleh seorang manusia atau seorang Yesus Kristus atau Allah kita Yesus Kristus. Adalah Allah juga yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun yang kita hadapi. Ya. Apakah Anda ada yang sakit? Pegang bahwa di dalam diri saya ini masih ada yang lebih berkuasa daripada kelemahan tubuh. Yang kedua, berhubungan penyakit ini untuk dapat bertakuti. Mungkin Anda tidak sakit, tapi ke depan mungkin apa? Ada kondisi yang itu harus kita hadapi. Tapi biarlah pegangan ini menjadi pegangan hidup kita, bahwa saya yang sudah diselamatkan menghadapi, tidak perlu saya takut dengan penyakit. Kenapa? Saya tahu bahwa Tuhan yang selama menyelamatkan saya adalah Allah yang juga menjadi penyembuh bagi saya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya tidak berbicara terlalu jauh, tapi ini penekanan penting pada pagi hari ini. Pertama, bahwa kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan, ya, sudah percaya, sudah diselamatkan keselamatan, dan kita yang sudah diselamatkan tidak ada yang perlu kita takuti dalam setiap hidup kita ini. Karena berbicara tentang keselamatan, pembebasan ini bukan hanya soal membebaskan penyakit, dari setiap bahaya pun kita dibebaskan, dan Allah sanggup melakukan itu, ya. Dan bagaimana terus terjadi pengalaman hidup seperti ini, selalu terjadi pembebasan dari hidup ini. Ada lagu tadi pagi, kalau Dia yang menjadi Tuhan dalam hidup ini, Tuhan yang berkuasa dalam hidup ini, dan hidup ini harus selalu melekat kepadanya, yang disebut sebagai apa? Mengandalkan Tuhan. Apa sih mengandalkan Tuhan itu? Bukan hanya mengandalkan Tuhan, bukan hanya gini, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolong saya, aku tidak percaya yang lain. Tapi sebenarnya lebih dalam, kalau menurut saya lebih dalam namanya mengandalkan Tuhan itu adalah kehidupan yang tidak bisa terlepas dari Tuhan. Artinya hidup ini tidak bisa jalan tanpa Tuhan. Ya, nah begitu banyak orang menghadapi masalah hidup ini. Kenapa? Dia berusaha untuk jalan sendiri. Ya, tidak mau serah kepada Tuhan. Ya, tidak berserah kepada Tuhan. Ada orang mengatakan kamu mau Tuhan turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Gitu. Turun tangan. Mari kita angkat tangan, kita berserah. Penyerah, tanda angkat tangan itu adalah penyerahan. Kita, Tuhan, Engkau, saya butuh Engkau, aku angkat tangan kepadamu. Tuhan turun tangan. Tapi kalau Anda yang turun tangan sendiri, nanti Tuhan yang angkat tangan, jalan sendiri, gitu kan, seperti itu, ya. Jadi pengalaman ini sekali lagi, bahwa pengalaman hidup seperti ini akan kita alami, keselamatan kekal, keselamatan secara fisik yang kita jalan dalam hidup ini, kita akan nikmati pembebasan termasuk penyakit ketika kita terus Tuhan menjadikan Tuhan sebagai penguasa dalam hidup ini. Yang kedua, kita mengandalkan Tuhan dengan cara apa? Selalu melekat kepada Dia. Saya senang dan itu juga termasuk gagasannya Ibu Lani, ya. Dia mengatakan, karena kan ada doa pagi. Terus, doa pagi, Om. Akhirnya saya juga terdorong untuk itu. Ya, sudah sekian tahun kami juga lakukan itu. Dan kami, Bapak Ibu, saya akhiri dengan kesaksian bahwa dengan menjalankan doa pagi ini, ada begitu banyak mujizat yang kami alami. Banyak jemaat-jemaat yang mengalami mujizat, dan tidak kurang di atas 20 partisip setiap pagi itu, ya. Dan saya jadikan sebagai pendalaman juga sih. Bukan hanya jemaat GBT Timika, tapi di luar, di Sulawesi ada berapa yang ikut gitu. Biasa sampai partisipnya sampai 25, dan saya perkirakan setiap pagi itu orang doa ikut pagi kita jadikan sebagai doa fajar, ibadah fajar pada fajar Alfa Omega, itu kurang lebih sekitar 40 orang, 40 sampai 50, dan saya sangat bersyukur gitu. Dan saya buka siapa yang merasa diberkati dalam ibadah ini, bagi linknya itu, ya. Dan saya katakan bahwa semua kami alami mujizat Tuhan, ada doa masuk, sudah puji Tuhan sudah sembuh, ada mujizat gitu, ada hal-hal yang pokoknya ada mujizat yang terjadi. Dan saya tegaskan bahwa mari mengawali hidup kita setiap hari ini, bangun hubungan kita dengan Tuhan sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak bisa terlepas, tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang lebih penting. Maka pengalaman hidup seperti ini, apapun penyakit, apapun persoalan yang kita hadapi, pasti akan terselesai. Termasuk sekali lagi sakit penyakit pasti tersembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan Sang Penyembuh. Kiranya Tuhan berkati kita di pagi hari ini dengan firman ini, dan kembali saya serahkan kepada Ibu Gembala. Saya mengundang musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini, kalau ada di antara kita yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit,
Ya, mari kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Allah kita, Dia Tuhan yang bukan hanya ya mati di kayu salib untuk kita orang yang berdosa, bangkit hidup naik ke surga, beri kita keselamatan, tapi Dia juga memberikan kita kesembuhan. Ya, kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, kalau ada yang mengalami luka-luka di dalam, luka batin, ya, minta kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan hati kita, menyembuhkan. Dan kalau ada di antara kita yang sakit, percayalah, ya, tangan Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan kita. Dia beri kita kekuatan, kemampuan, sehingga apapun tantangan yang harus kita hadapi, kita menang bersama Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ref yang terakhir. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah, di mana saja Anda berada. Saat ini kalau kita sedang mengalami sakit penyakit atau mengalami kelemahan tubuh, mari datang kepada Tuhan. Mari taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dengan iman berseru kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya akan kuasa-Mu. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan aku. Bahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah sembuhkan aku. Amin. Dengan iman percaya. Amin. Katakan, aku percaya Engkau Tuhan Allah penyembuhku. Engkau Tuhan Allah Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada sakit penyakit kelemahan tubuh, minta belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Minta pertama, Tuhan ampuni aku segala dosa dan kesalahanku. Sucikan aku Tuhan, supaya aku berlayak di hadapan hadirat-Mu. Lalu minta Tuhan memulihkan hatimu. Kalau ada pikiran yang salah, yang kotor, minta Tuhan menjamah, memulihkan pikiranmu, menyucikan engkau. Kalau ada hatimu kepahitan, kemarahan, kejengkelan, minta Tuhan menjamah, menyembuhkan engkau, memulihkan, memperbarui hati dan hidup. Kalau ada perkataan, tingkah laku, perbuatan, dosa, minta Tuhan mengampuni kita, mencucikan, melayakkan kita. Dan kemudian angkat tanganmu dan minta Tuhan sembuhkan fisikku, tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat semua sakit penyakit kita. Bilur Tuhan menjadi kesembuhan buat kita. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja dengan iman. Di saat ku Haleluya. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh dengan keyakinan. Minta belas kasihan Tuhan. Hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu
baik yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan Engkau telah berfirman bagi setiap kami. Taruh Tuhan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami, meteraikan dalam setiap hati kami, supaya kami bukan menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan kebenaran firman. Pakailah Bapak ini untuk menyampaikan firman ini, dan bahkan dimanapun beliau berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Allahku, terima kasih memberkati jemaat Tuhan yang baik ada di tempat ini di gereja maupun yang ada di rumah, diberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang sakit sudah disembuhkan di jamaah pada pagi hari ini. Baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Yang dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka sudah disembuhkan dan sudah dijamah. Dalam kesusahan Tuhan yang sudah menghiburkan mereka. Di dalam kebimbangan keraguan Tuhan memberikan pengharapan baru. Di dalam Tuhan kelemahan di dalam iman mereka, Tuhan terus bangkitkan iman mereka, tambahkan iman mereka untuk semakin hari semakin setia cinta sama Tuhan, dan bahkan terus percaya berharap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang peduli, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang penuh dengan sukacita memberi, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih atas berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita menaikkan satu buah pujian. Haleluya. Apa yang kau pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
Terima kasih Bapak Pendeta Yan Palipadang, Magister Teologi untuk pelayanannya hari ini. Ini kalau tidak salah waktu tahun lalu Mubes Bapak pelayanan di sini juga. Oh tidak, jadi betul 2019 itu ya waktu wisuda, puji Tuhan. Lain kali kalau datang ke Surabaya beri kabar lagi Pak supaya bisa melayani dan memberkati kita. Terima kasih, kita doakan terus pelayanan dari Bapak Pendeta Yan Palipadang bersama Ibu dan anak dan jemaat Tuhan di Timika ya. Baik, shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Amin ya. Kita percaya Tuhan penyembuh hidup kita. Memang hari-hari ini banyak yang sakit ya. Tetapi saya percaya saudara ya, sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, Tuhan pasti beri kita kemampuan, kekuatan, bahkan kesembuhan ya. Itu keyakinan iman saya ya. Mari saudara kita mau melihat kegiatan kita sepekan ini. Yang pertama saudara ada doa fajar hari Senin sampai hari Jumat 4:30 sampai 5:30 melalui Zoom ya. Ayo semua ikut doa pagi ya. Saya tahu memang bangun pagi itu sulit ya, tetapi kalau kita punya tekad kemauan kita pasti bisa. Kadang-kadang saya juga sakit saudara, saya juga bisa sakit ya. Lalu Pak Daniel bilang saya, "Nih kamu sakit, gak apa-apa gak usah doa pagi." Tapi gak bisa, mesti saya bangun saudara. Karena itu sudah seperti otomatis ya, tubuhnya itu sudah otomatis. Biar sakit saya tetap bangun, biar di jalan saudara, saya tetap di kereta, di mana saja. Ya saya tetap berusaha dan tetap mesti doa pagi. Kalau enggak rasanya ada yang kurang dalam hidup ya. Dan Tuhan beri kemampuan ya. Kemudian hari Selasa saudara ada ibadah kaum pria Gideon jam 6:30 di lantai 2 dan kaum wanita di lantai 1, kaum wanita Esther ya. Lalu hari Kamis kita ada sesudah ibadah pria wanita ada latihan paduan suara ya jam 8 malam. Hari Kamis kita ada ibadah doa malam dan pendalaman Alkitab onsite dan online, semua pelayan Tuhan diwajibkan untuk ikut ya. Hari Kamis jam 6:30 malam. Kemudian saudara ada ibadah usia emas hari Sabtu pagi jam 9 dan sorenya itu ada ibadah di JIS. Ya, pembicaranya yaitu saudari Elizabeth Magister Teologi, Finding His Calling, ya menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara kalau kita hidup tanpa mengerti hidup ini untuk apa, kasihan banget saudara. Tapi kalau kita tahu kenapa kita hidup dan apa tujuan hidup kita, wah itu hidup menjadi berarti saudara. Ya, saya satu kali dikasih ilustrasi yang bagus sekali ya. Misalkan saudara saya punya mobil, ada teman saya, nggak usah saya, teman saya punya mobil mewah dan bagus sekali. Dia bilang, kamu mau nggak naik mobil saya yang bagusin? Oh saya mau, saya senang saudara. Saya senang diajak naik mobil bagus kan. Tapi kalau mobilnya cuma muter keliling-keliling nggak tahu mau kemana tujuan, lama-lama saya bosen saudara. Ya, lama-lama bosen, betul. Saya akan minta turun dari mobil itu. Ya, begitu juga dengan hidup. Hidup tanpa tujuan, hidup tuh jadi membosankan. Ya, kita mesti punya tujuan hidup. Nah, apa panggilan Tuhan? Tujuan Tuhan buat hidup kita. Anak-anak muda perlu tahu itu ya saudara ya. Kita orang tua perlu tahu, jangan kehilangan, jangan banyak masalah kita kehilangan tujuan hidup kita. Aduh, ya. Ya, saya ingat waktu ayah saya dipanggil Tuhan. Ya, mama saya merasa separuh jiwanya pergi, saudara. Saya bilang, tugas masih banyak, anak cucu masih perlu sehingga sampai sekarang mama saya masih bersemangat. Ya, sekarang lagi khotbah padahal dia kurang sehat tapi dia sedang pergi pelayanan khotbah di gereja lain. Karena semangat itulah dia tahu tujuan hidupnya, jadi dia bersemangat. Ya, oke kita lanjutkan, saudara. Ada ibadah raya hari Minggu, yang pertama jam 7, lalu jam 9:30 dan jam 4 sore. Mari datang bersama-sama bersemangat setiap minggu untuk memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, lalu ada sekolah minggu jam 9:30 ya di lantai 1 onsite. Jadi ada cucu anak ya dibawa untuk datang beribadah, dibentuk takut diajar, dididik takut akan Tuhan. Ya, saudara ada retret pelayan Tuhan hari ini sebentar kita akan berangkat jam 12
ya, 2 hari, hari ini dan besok. Ini untuk semua pelayan Tuhan di dalam ibadah umum, yaitu WL, singers, pemain musik, soundman, MIT, ya, dan juga koordinator ibadah. Ya, kita akan belajar apa arti melayani. Tema utamanya ku melayani Yesus. Lebih indah ku melayani Yesus. Ya, kemudian saudara, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk retreat nanti. Ya, saudara, saudara kumpul jam 12, kumpul dan berangkat jam 12, disediakan makan siang. Wajib membawa Alkitab, membawa obat-obatan pribadi, membawa tempat minum, dan peserta retreat harus sudah mengikuti ibadah raya pagi atau siang. Ya, baik. Ada dana Paskah yang kita butuhkan hanya 34 juta, saudara. Haleluya. Mengapa hanya 34 juta? Karena Tuhan kita lebih besar, amin. Tuhan kita lebih kaya, amin. Ini kok jawabnya kok lemes ya toh? Karena dananya terkumpul 15 juta. Oh haleluya, luar biasa. Jadi kurangnya hanya berapa? 19 juta. Ayo semuanya tangannya. 19 juta kecil. Ayo semuanya. 1, 2, 3. 19 juta kecil. Tuhan Yesus besar. Semua tangannya, mana tangannya? Ayo yang di gereja, ayo. Ayo yang di rumah juga ya. Katakan 19 juta kecil. Tuhan Yesus besar. Haleluya. Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Sekali lagi, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Dengan berkat itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi saya percaya 19 juta itu Tuhan akan tutup, Tuhan akan berkati jemaat Tuhan dan jemaat berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, begitu saudara. Mesti semangat saudara. Ya. Ini cuma 19 juta kurangnya. Kita di Papua itu 1 bulan 130 juta saudara. Waduh. Dari mana itu Ibu Lani dapat uang 130 juta? Dari Tuhan ya. Jadi kalau beras itu tinggal sedikit mereka telepon. Ibu beras tinggal 2 karung. Ya, lalu saya tegur, kenapa tinggal 2 karung baru telepon? Ibu paling nggak tinggal 10 karung telepon ibu, karena 1 hari 1 karung 50 kilo saudara. Ya, dan itu harganya lumayan loh, cuma buat beras saja itu sekitar 700.000 loh, cuma beras saja. Ya, belum lauknya 1 juta, jadi sekitar 1,7. Wah itu memang ya dahsyat ya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang maha besar, amin, maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Ya, puji Tuhan. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Ya, kita ini persembahan perpuluhan, kas gereja, kas sosial, kas pembangunan dan dana Paskah bisa ditransfer ke nomor rekening. Jadi yang di rumah atau yang di perjalanan bisa memberikan persembahan melalui rekening yang sudah ditayangkan. Mari kita akan berdiri dan memperkatakan pengakuan iman rasuli kita. Ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa surgawi, kami memuji kebesaran-Mu sebab Tuhan baik, besar, setia Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk ibadah kami siang hari ini yang sudah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami teringat Tuhan akan mereka yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kami sekali lagi membawa di dalam doa. Kami berdoa untuk Ibu Erna ya, dan Ibu Samson yang terbaring di rumah sakit. Tuhan kasihani Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan. Beri mujizat-Mu terjadi, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan Ibu Erna, Ibu Samson, biarpun fisik mungkin masih lemah, tetapi biarlah imannya tetap kuat, bahkan bertambah kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang lain, Ibu Mary yang ada di Samarinda. Kami ingat juga keadaan fisik semakin melemah, tapi biarlah Tuhan imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan. Juga Ibu Herman kami doakan.
Ibu Rubasis yang sudah sepuh, Bapak Samson yang sudah sepuh, Bapak Eko Didi juga yang sakit. Ya Tuhan, karena stroke, Tuhan juga kasihani, Tuhan jamah sembuhkan. Bapak Stefanus, satpam gereja yang juga sakit, ya Tuhan kasihani, Tuhan jamah sembuhkan anakmu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Gatot Sukirno, Bapak Yuliadi, Ananto, Oma Laras yang ada kurang enak badan, Bapak Gembala juga yang kurang sehat, anak kami Stefani Karen yang sakit juga. Tuhan, Engkau beri belas kasihan-Mu, Engkau menjamah menyembuhkan. Ibu Yosi juga yang kurang enak badan, Tuhan juga jamah sembuhkan. Ya Tuhan, kami semua yang datang dalam kelemahan tubuh dan sakit, oh Tuhan Yesus, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan masalah Tuhan beri jalan keluar. Ya Tuhan Yesus, yang dalam pencobaan Tuhan beri kami kemenangan. Yang kekurangan Tuhan tambahkan, apa yang menjadi keperluan kami Tuhan sediakan. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Yang berdoa untuk keturunan, untuk anak, ya Tuhan Yesus buka kandungan jemaat-Mu Tuhan, dan karuniakan anak-anak rohani, anak-anak keturunan ilahi untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, sebentar ada retreat, ada pemberkatan nikah juga. Mari Tuhan Engkau bekerja dalam acara retreat dan pemberkatan nikah. Semua berjalan baik, semua diberkati Tuhan, semua dibangunkan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Juga ada Rakernas GBT se-Indonesia. Tuhan tolong supaya hamba Tuhan yang datang bisa datang, dan mereka boleh diberkati melalui setiap acara, melalui firman Tuhan mereka diberkati, dibangunkan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan dalam Rakernas ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam bekerja sepanjang minggu ini, Tuhan berkati. Yang sekolah kuliah juga Tuhan berkati, beri hikmat, akal budi, kepintaran, kerajinan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang jauh dan dekat. Tuhan tadai perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan daripada segala kecelakaan, mara bahaya, niat orang jahat, godaan setan, lebih sakit penyakit, dalam nama Yesus keluar dari hidup kami. Kami yang sudah berkorban waktu, tenaga, dana daya kami, yang memberi persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kas gereja, kas pembangunan, kas sosial, Tuhan membuka tingkap surga dan memberkati kami 100 kali lipat, bahkan lebih dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan di hadapan hadirat-Mu dan kami memohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka tingkap surga dan mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan kita, Tuhan sediakan, cukupkan. Bahkan kita akan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Tuhan memberkati kita dengan tubuh yang sehat, kuat, panjang usia, hikmat, akal budi dari surga, hubungan suami istri, orang tua, anak mertua, menantu, saudara bersaudara, semakin dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita lebih lagi dengan segala berkat rohani. Kami berdoa untuk Ibu Cahaya dan juga Mbak Sri, Ibu Sri, Saudari Sri, dan kedua anak yang akan kembali ke Jayapura hari Rabu nanti. Mohon perlindungan Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini, boleh tiba dengan selamat. Begitu juga Bapak Pendeta Yan yang juga akan melanjutkan perjalanan pelayanan ke Kalimantan. Tuhan juga melindungi dan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kuasa, penghiburan, dan karunia Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai datang Tuhan pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.